وينفعنا بأصوات والغريب المغضوب به والآخر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wala yajhadu nafsuhu juhdan wala yajhadu ya, dan janganlah memaksa siapa dirinya si man ini artinya si thalibul ilmi, juhdan dengan sungguh-sungguh, artinya jangan memaksa kalau sungguh-sungguh. Wala yud'ifu, dan juga tidak melemahkan an-nafsu sopon diri atau jiwa, hatta yanqati'a, sampai terputus anil amali, dari beramal soleh atau semangat. Bal yastamilu, akan tetapi dia beraktivitas atau beramal arifqo, dengan lemah lembut, dalam kurung bertahap, fi dzalika, pada menuntut ilmu. Warifku aslun azimun fi jami'il asya'i, lan utawi lemah lembut atau bertahap, aslun itu dasar, azimun yang besar, fi jami'il asya'i, pada seluruh perkara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah, inna hadzal dina, sesungguhnya agama ini, matinun, itu kokoh, fa'augilu, maka raihlah olehmu, fihi, di dalam agama, birifkin, dengan bertahap. Wala tubghid, dan janganlah sampai kamu membenci. Yang baru lihat apa, ikutin dulu aja ya. Ini perkenalan, warming up. Wala tubghid, janganlah sampai membenci engkau, ala nafsika, kepada diri engkau. Membenci apa bi? Ibadatallahi ta'ala, ibadatallahi ta'ala, akan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Fa'innal munbitta, maka sesungguhnya orang yang memaksakan diri, artinya yang tidak bertahap, la ardon kotoa, tidak ada tujuan, kotoa, yang dia hasilkan. Kotoa itu asal katanya terputus. Ini mah bahasa bahasa Arab. Wala zohron abko, dan tidak ada tunggangan yang tersisa.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka matiyatuka farpuk biha, utawi jiwa atau diri engkau matiyatuka itu tunggangan engkau, farpuk biha maka lembah lembutlah kepada diri engkau. Wala budda li talibil ilmi, dan senantiasa li talibil ilmi bagi para pencari ilmu. Wala budda itu artinya wajib, harus. Wajib apa bagi para pencari ilmu? Minal himmatil aliyati, dari sungguh-sungguh al-aliyati yang tinggi, fil ilmi di dalam meraih ilmu. Fa innal mar'a, maka sesungguhnya seseorang yatiru, dia terbang, bihimmatihi, sebab semangatnya seseorang, katoiri, seperti burung, yatiru yang dia terbang, bijanahaihi, sebab apa namanya, jang-jang apa ya, jang-jang sayap. Wa qala Abu Thayyib, dan telah berkata Abu Thayyib, ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, ala qadril ahlil azmi, besarnya tekad seseorang, besarnya tekad seseorang, ta'ti, maka akan mendatangkan atau akan datang al-azaimu, itu harapan atau keinginan atau niat. Wa ta'ti ala qadril karimi al-makarimu, dan datang atas besarnya kemuliaan al-makarimu. Apa kemuliaan-kemuliaan? Jadi singkatnya, kalau kau ingin mulia, maka muliakanlah yang mulia. Yang mulia Tuhan Raja. Kalau kau ingin besar, maka besarkanlah orang yang besar, seperti Karangga ya. Besarkanlah. Wa ta'zumu fi aini sagiri sigharuha, dan banyak dan wa ta'zumu, dan menjadi besar, fi aini sagiri, pada pandangan yang kecil, opo sigoruha, kecilnya itu pandangan, watas guru fi ainil azimi, dan menjadi kecilah fi ainil azimi, pada pandangan yang besar, opo al azoimu, hal-hal yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku sekalian yang Abi hormati, serta wali santri yang dari tadi nanyain anak-anaknya belum sebulan. Sama, saya juga kangen anak saya ada di Cikupa. Biarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang siap bertempur. Kita lanjutkan pengajian kita tentang ta'limu ta'lim
bahwa wala yajhadu nafsuhu juhdan wala yud'ifu nafsu hatta yanqati'a 'anil amal bal yasta'milu ar-rifqa fi dzalika, bahwa kita itu tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan dalam beragama itu untuk tergesa-gesa. Tidak boleh langsung mengambil hal atau perkara yang besar. Dari makan aja, walaupun kita makan, tidak mungkin satu centong kita langsung makan. Apa yang terjadi? Kalau kita lagi lapar, lalu kita makan tuh menggunakan sendok bangunan, kita masukkan ke mulut kita, apa yang terjadi? Bukan nikmat yang kita dapatkan, tetapi malah kabuhulan. Apa kabuhulan itu bahasa ininya? Kebese apa? Hah? Jadi tersedak. Karena sesuatu yang terlalu awalnya semangat, maka akan cepat melemahnya. Kalau di awalnya tidak kita kontrol, kita atur semangat kita, maka sebelum akhir perjuangan, pertengahan kita sudah lelah. Maka dikatakan bahwa dalam agama harus bertahap. Jangan sampai wala yudhibu nafsu hatta yanqati'u 'anil amal bal yastamilu ar-rifqa fi dzalika. Karena kenapa? Karena sesuatu yang terlalu bersemangat, sesuatu atau satu keinginan yang menggebu-gebu tanpa diatur, maka ujung-ujungnya perkara yang kita inginkan, hal yang kita inginkan akan terputus di tengah jalan. Betul tidak? Kalau kau cinta terhadap sesuatu, maka jangan kau tumpahkan cinta itu. Seperti contoh, santri baru, semangat, wah, pagi belajar, siang belajar, malam belajar, tidur dikurangin. Abi yakinkan sebelum 40 hari kalian sudah lemah. Maka santai aja belajar itu. Waktunya belajar, tapi dengan juhdan, dengan sungguh-sungguh. Waktunya tidur malah nggak enak, malah nggak enak, berat ini. Ini bukan hanya untuk santri baru saja, tetapi untuk seluruhnya. Jadi janganlah berlebihan terhadap sesuatu. Wabil khusus kita sebagai thalibul ilmi, para pencari ilmu, kita harus atur semangat kita. Waktu belajar, waktu tidur, waktu istirahat, waktu makan, waktu olahraga, itu saja atur. Tetapi ketika kita melakukan perkara itu harus bersungguh-sungguh. Jangan ketika belajar ingat orang tua, ketika makan ingat belajar, ketika belajar ingat makan. Ini hal yang mudah tapi sulit dilakukan. Karena kata Nabi Muhammad SAW, inna hadzal din matinun. Agama itu kokoh, kuat. Fa'augilu fihi birrifki atau birifkin. Maka raihlah agama itu dengan pelan-pelan, dengan bertahap. Contoh, santri masuk sekarang, saya pengen ngapal Al-Quran, ngapal aja Al-Quran, tapi yang lainnya dilupakan. Maka menghafal Al-Qurannya tidak akan lama semangat. Maka kalau santri baru, kalau merasa capek betul, bilang sama gurunya,
Ustaz, saya capek. Terus mau ngapain? Ya pengen tidur. Tidur aja. Tapi tidurnya di kelas. Kalau sudah nggak kuat betul, santri baru sudah kekelayangan, apa kekelayangan itu ya? Oleng ya. Kebanyakan gabung sama siapa ini? Kekelayangan. Apa kekelayangan? Sudah oleng, jangan dipaksakan. Bilang sama gurunya, kakak, saya sudah nggak kuat ini. Lihat kakak itu kayak monyet misalnya. Lihat kakak itu sudah burem di depan karido misalnya. Aduh, saya lihat pintu aja 2 ini. Saya makan aja, aduh ya Allah, udah nggak kuat. Kalau kamu nggak kuat betul, yang santri baru istirahatkan. Jangan dipaksakan, tapi bilang dulu. Tapi jangan ada yang provokator. Bagaimana kalau kita pura-pura lemes? Kata siapa? Kata Bilal misalnya. Kata Bilal, "Woi guys, bagaimana kalau kita pura-pura lemes?" Pokoknya kita bilang sama Abi, tiada daya dan upaya. Tubuhku begitu lemah. Mata ini begitu lelah, kakiku tak kuat untuk menumpu harapan. Kami butuh istirahat. Betul tidak? Betul, kata jamaah. Ya. Tuh, 1. Jadi kalau semangat jangan terlalu semangat, jangan terlalu over. Tapi kalau malas, jangan terlalu malas. Harus dilawan. Karena Islam itu menganjurkan untuk bertahap. Kalau mampunya 2. Kalau mampunya 1. Karena bukan masalah mampu dan tidak mampunya, bukan masalah banyak dan tidak banyaknya. Yang menjadi permasalahan bahwa semuanya sampai ke tujuan. Ada yang pakai naik motor, ada yang jalan kaki, ada yang pakai pesawat, ada yang pakai mobil, ada yang pakai kapal, ada yang pakai sejadah, ada yang pelan-pelan, tapi ujung-ujungnya sama, kita akan sampai pada tujuan. Jadi yang kita pikirkan adalah tujuan. Bagaimana kita sampai ke sana, maka kita akan atur diri kita. Maka 40 hari ini adalah mengatur sistem. Pertama, sistem tubuh kalian. Yang biasa makan chicken tiap hari, di sini makan buaya tiap hari. Yang biasa di rumahnya disuapin sama mamahnya, di sini disuapin sama tangannya. Yang di rumahnya makan es, di sini makan, memang ada makan es. Yang biasa di rumahnya makanan enak, di sini seadanya. Tubuh kita itu lagi belajar. Maka paksakan Nina. Kalau kamu enggak senang makan, apa namanya? Enggak senang, contohnya enggak senang tempe. Saya tuh biasa tempenya dari London. Saya biasa tempenya pakai tangan mama. Paksakan walaupun sesuap. Itu namanya ngatur tubuh kamu. Bisa beradab. Orang Jakarta panas ya. Datang ke sini kan, lihat Kak Repan adem gitu kan. Di Bekasi panas kan? Ya kan? Lihat Abi makin panas. Di Tangerang panas, datang ke sini nyep, adem. Tubuh kamu butuh belajar. Maka 40 hari itu adalah tempat belajar. Sama orang tua juga belajar juga. Belajar menahan rasa rindu. Lalu yang terpenting adalah mengatur semangat. Maka perhatikan, saya itu kuatnya ngapalin itu berapa menit.
Saya itu kalau belajar baca buku itu berapa menit kekuatannya yang baru. Lihat, perhatikan. Tanya sama diri kamu. Saya tuh kalau makan tuh berapa suap nih untuk kuat sampai zuhur. Kalau kelebihan suapan, maka timbulnya adalah ngantuk. Saya minum per hari itu berapa sih tubuh? 2 kilo ya? Hah? 2 liter setengah ya? Saya harus minum 2 liter setengah. Bagaimana diaturnya? Nah, tubuh ini kalau sudah fisik ini sudah beradaptasi dengan pondok pesantren, maka kamu sudah siap untuk menerima ilmu di pesantren. Ini bukan hanya santri baru, santri lama pun sama. Nih Kanopal tadi dianterin ke Banten. Itu cuacanya lumayan ya. Puanas. Itu adaptasi dulu. Cuaca panas di sana beradaptasi seminggu 2 minggu, maka akan mempengaruhi cara berpikir. Yang di sini yang biasa panas, datang ke sini dingin, diatur tuh otak tuh. Maka waktunya 40 hari itu. Maka bersungguh-sungguhnya 40 hari ini jangan sampai kalian ada yang sakit. Maka atur tuh minumnya 2 liter setengah. Air yang rasa itu tidak dihitung. Tapi air putih, air bening, mineral asli moyahai 2 liter setengah. Baik. Kata Nabi, orang fa'innal munbitta la ardon koto'a wala zohron abko. Karena orang yang terlalu bersungguh-sungguh tanpa diatur semangatnya, maka semangatnya itu akan hilang, apa yang diinginkan akan hilang, bahkan dirinya juga akan hilang. Semangat berkaitan dengan niat. Maka kalau ada santri lama yang pulang ke rumahnya, hilang ke pesantrenannya, maka niat Anda itu perlu dipermasalahkan. Berarti Anda buang-buang waktu di pesantren ini. Istighfar kan tuh. Guru pun sama. Semuanya sama seperti itu. Ini hadisnya hafalkan tuh. Hadisnya dihafalkan. Maka kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka matiyatuka. Diri engkau adalah kendaraan engkau. Farfuk biha, maka aturlah diri engkau. Aturlah diri engkau. Dan jangan memaksakan orang. Seperti contoh begini. Ada orang yang kuat belajar sampai jam 11 malam. Jangan dipaksain kepada orang lain. Ah, kamu mah payah. Masa segini aja. Apa ngantuk? Terkecuali pendidikan. Karena dengan perlahan seperti itu, biarkan Allah lah yang mengatur ritme. Apa ritme itu ya? Biarkan Allah yang mengatur hidup kita. Kebanyakan diri kita itu mengatur dirinya sendiri, melupakan Allah. Bagaimana agar kita mengetahui bahwa hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamakan Allah dengan diri kita, walaupun Allah itu selalu bersama dengan kita.
Hadirkan Rasulullah, semangat Rasulullah dalam diri kita. Siapa yang hidup dengan Allah, maka Allah akan mengatur hidupnya. Siapa yang hidup melupakan Allah dan percaya bahwa dirinya itu mampu, maka Allah akan lemahkan. Paham ya? Kalimat Abi paham kan? Wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyati fil ilmi. Memang betul seorang santri itu harus memiliki dua, semangat dan sungguh-sungguh. Si Habib kemana? Jangan terbang. Dia masih Habib. Si Habib sama siapa? Hah? Jiki. Memang betul bahwa semangat dan sungguh-sungguh itu adalah syarat atau kekuatan yang mutlak yang harus dimiliki oleh santri. Maka engkau, wahai anak-anakku, bila kau mondok di dalam mustaqim, tidak memiliki semangat dan sungguh-sungguh, Anda lebih baik berhenti di pondok ini. Karena kenapa demikian? Adakah burung yang terbang tanpa mengepakkan sayapnya? Ada nggak? Fa'innal mar'a yatiru bihimmatihi katoiri yatiru bijanahi. Burung bisa terbang karena mengepakkan sayapnya. Bukan karena sayapnya, tapi karena himmah itu, mujahadahnya itu, mengepakkan itu. Kalau kucing aja menjegel, dia diam saja. Tapi ketika mau terbang, dia mengepakkan sayapnya. Artinya apa? Kalau santri ingin mendapatkan sesuatu yang besar, maka kepakkanlah sayapmu. Apa sayapnya manusia itu? Al-himmah wal mujahadah. Keinginan, jangan hanya keinginan doangan, tapi ada mujahadahnya. Mujahadah itu 1 kali gagal, 2 kali dicoba, 2 kali jatuh, 3 kali bangun, 4 kali nggak bangun-bangun, 5 kali coba lagi. Terus. Per santri itu berbeda-beda. Contoh, bin Ilyas. Abi inget bin Ilyas terus. Siapa? Siri apa? Teh Jian. Ada yang apa tuh namanya? Enggak, gara-gara bin Ilyas yang bohong ya. Tadi kan Abi ngomong tadi sama Mena. Hah? Bukan bin Ilyas sebelumnya. Beda-beda. Ada Zian yang kekuatannya memang bisa menghafal fokus 1 hari 1 jam. Cari itu waktu di mana. Gina, saya tuh menghafalnya sehari itu 4 jam. Maka cari itu 4 jam itu. Jangan melihat kepada temannya. Kalau untuk semangat, oke, nggak masalah. Ih, hebat ya teteh itu mah. Apa hebat itu mah. Ngapalinnya cepet, saya pengen cepet. Tapi kamu tidak tahu ukuran diri kamu, maka ujung-ujungnya kamu akan melehoy. Akan kalah. Kalah sama orang lain itu terhormat. Tapi kalah sama diri sendiri adalah apa ya? Kalah sama diri sendiri adalah kiamat. Kalah sama orang lain kita berperang, oke, kita mendapatkan kehormatan. Tapi kalah karena diri kamu. Kalah itu berarti kamu tidak tahu diri kamu sendiri. Makannya seberapa apa? Belajarnya bagaimana? Coba Abi tanya sekarang. Kamu siapa? Ihsan. Kamu
menghafal supaya cepat itu seperti apa? Apakah harus ngemil dulu satu plastik atau bagaimana? Sok, Masya Allah. Langsung berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa. Setelah berdoa kamu pasti fokus. Pasti enggak? Enggak. Yang kamu lakukan. Ya. Nih contoh. Abi itu bisa menghafal cepat kalau Abi harus berkeringat. Keringat dulu aja. Berkeringat, entah itu apa kek macul, entah itu nyabutin rumput, apa kek berbuat, udah berkeringat, baru Abi baca buku. Insya Allah itu masuk. Hatta malam, Abi kadang push up, apa aja. Malam-malam jam 1, jam 12 malam kalau Abi baca buku, ngapain nih? Ngapain kek, mau bangunin Uminani gitu. Apa beres-beres apa, pokoknya asal ada keringat aja, baru Abi itu baca. Itu Abi tahu itu ketika Abi mondok di pesantren. Ya, baik. Siap anak-anak yang santri baru? Siap nggak? Kamu lihat diri kamu sendiri. Sekarang jangan dulu belajar dulu deh. Kamu makannya berapa suap, minumnya, tidurnya. Harap latihan dikit. Biasa di rumah misalkan tidur 8 jam, di pesantren dikurangin dah jadi 7 jam. Perlahan dulu, jangan wah saya semangat Bi, saya cukup tidur 3 jam. Pasti oleng. Perlulah latihan. Begitupun orang tua wali santri yang di rumah perlu latihan, Bapak Ibu. Udah 3 hari ini nggak ada yang ngirim foto pret, ya. Udah sekarang seminggu tuh para asatid nggak boleh ngirim foto. Biarkan mereka menderita. Nggak, silakan. Siapa yang kangen orang tuanya? Siapa yang kangen orang tuanya? Siapa yang kangen apa orang tuanya? Kamu nggak ada yang kangen sama orang tuanya? Bu, nggak yang ngacung. Siapa yang kangen orang tuanya? Sekarang Abi tanya sama kamu. Orang tua kamu lebih senang kamu di pesantren atau di rumah? Tuh. Orang tua kamu lebih senang kamu banyak main HP apa main kitab? Udah gak zaman main HP. Gen Z itu Gen Z apa? Gen Z itu mainannya kita bro. Orang tua kamu lebih senang kamu makan sedikit atau makan banyak? Hah? Yang membuat kamu sehat itu makan banyak atau makan sedikit? Hah? Makan banyak kamu tuh sehat. Sekarang orang tua kamu lebih senang kamu sekarang lihat TV, lihat HP apa belajar? Ya udah itu jawaban. Ya, jangan lihat Abi. Buktikan kalau kamu rindu sama orang tua kamu. Mama, saya tidak akan pulang 1 tahun. Ada yang siap? Santri baru? Abi santri lama sih Abi udah tahu. Lulu pada nggak pada sanggup kan? Santri baru Abi tanya sekarang. Ada yang siap nggak pulang 1 tahun sekali? Cung, siapa yang siap? Hah? Kamu siap? Siapa namanya? Bobby. Bobby orang mana Bobby? Ruby. Ruby orang mana? Hah? Orang Lampung. Alhamdulillah. Kita ada orang Lampung 2 di sini. Lampung mana?
Beda tempat. Berarti kamu dari Lampung ke sini? Iya. Kau 1 tahun sekali. Kita buktikan. Katanya orang tuanya Ruby mau 1 tahun sekali. Syukur-syukur enggak pulang. Kamu pulang ke rumah kamu sudah jenggotan. Sudah bawa cucu. Mama, ini cucu mama. Hidung amat. Ini cucu kakek. Apa yang kau hadiahi untuk orang tua kamu? Ilmu. Maka bismillah. Maka untuk tahun ini anak-anak siapkan mental kamu. Bismillah, kamu niat di pesantren karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Abu Thayyib mengatakan ala qadri ahlil azmi ta'til azaim wa ta'ti ala qadril karim al makarim. Besarnya semangat dan tekad dan niat seseorang, kalau kamu bertekad dan berniat dan bermujahadahnya sungguh-sungguh, maka ilmu akan datang kepada kamu. Jadi sesuatu itu akan datang adalah tergantung seberapa besar kamu punya semangat. Seberapa besar kamu punya mujahadah. Seberapa besar kita punya keinginan yang kuat. Karena Allah senang orang-orang yang bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu Allah sudah berjanji. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam hal apapun untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum, pasti Allah akan bimbing dia sampai kepada jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu pengen menjadi orang besar, maka cintailah yang besar. Wa ta'dumu fi ainis shagir sigoruha wa tasguru fi ainil azim al azaimu. Ilmu adalah besar. Ilmu itu mulia, ilmu itu agung, maka cintailah ilmu. Jangan sampai mencintai yang lainnya. Abi nggak pada hafal namanya? Ada namanya Desi di sini. Desi nggak ada. Julita, Ma'ruf, Ma'ruf. Abi nggak pada hafal. Nanti mulai besok Abi masuk ke kelas 1, kelas 7. Siapa namanya? Jeremy, muka lama. Siapa sih namanya? Ada yang namanya John. Aska, ada yang namanya Ahmad. Mana Ahmad? Kepada kenal. Apa yang besar untuk kamu saat ini? Rumah, duit, barang-barang yang mewah, ada nggak? Nggak ada. Maka cintailah ilmu, karena ilmu itu mulia, agung, besar. Maka kalau orang yang mencintai ilmu dengan tulus, maka ilmu itu akan membesarkan kamu. Jangan lagi terdengar santri ada yang mengatakan, saya mau berangkat ke pesantren kalau saya dibelikan iPhone sekian. Saya mau berangkat ke pesantren kalau saya dibeliin mobil. Saya mau berangkat ke pesantren kalau mama tiap hari datang ke sini. Berarti engkau mengecilkan ilmu. Orang yang mengecilkan ilmu, maka kau akan kecil terus. Wa ta'dumu fi aini shagir sigoruha wa ta'zimu wa tasguru fi aini shagir al azaim. Salman memilih cinta
di pesantren ini. Maka yang kau besarkan adalah cinta. Maka kau pulang dari pesantren ini dapatkan cinta. Salman. Apa namanya? Salman. Apa? Salman, pemburu cinta. Maka yang akan dikenal sama orang lain bukan ilmu kepesantrenannya, tapi cintanya. Ada yang di pesantren ini senangnya bola. Bola aja yang dipikirin. Maka kau datang dari sini, kau jadi pemain bola. Tapi semuanya bola, eskul, dan yang lainnya, bahasa Inggris, matematika, bahasa Jepang, bahasa Cina, Mandarin, bahasa Arab, itu adalah perangkat pelengkap. Yang paling utama adalah ulumuddin, ilmu agama. Karena semua akan kembali kepada agama. So, berapa hebat pun seseorang akan dikubur juga. Siapa yang akan dipanggil? Siapa yang akan dipanggil? Hah? Siapa yang dipanggil? Belum mati dong, dia manggil. Kan siapa yang dipanggil? Yang akan dipanggil siapa? Orang yang mengerti agama. Maka pondasiin. Bentuklah diri kamu dengan agama Allah, dengan ilmu agama. Maka Abi kurang begitu senang kalau sama santri yang fokus ke pramuka aja tapi melupakan ilmu agama. Dan hampir seluruh orang tua yang Abi tanyakan, apa tujuan Bapak Ibu memondokkan putra-putrinya ke Darul Mustaqim? Rata-rata menjawab adalah agar dapat mendoakan saya ketika mati. Dan Abi ngomong di majlis tonjong, di bapak-bapak, keras sekali Abi ngomongnya. Begini Abi ngomongnya. Kalau ada orang tua kalau ada ini semangat Banten ini masih keterap ini. Kalau ada anak yang ketika orang tuanya meninggal lalu dia malah menggali kubur, maka kata Abi sekalian kubur dia. Abi ulangi sekali lagi. Kalau ada anak yang orang tuanya meninggal, lalu dia malah sibuk menggali kubur dengan orang-orang penggali kubur, maka kata Abi, sekalian anaknya kubur. Seharusnya bagaimana? Ketika orang tuanya meninggal, anaknya fokus untuk berdoa. Bisa yang nggak bisa berdoa, makanya ketika waktu kecil kamu kemana? Agungkan ilmu-ilmu dunia. Tapi ketika orang tua kita meninggal, yang kita butuhkan adalah Allahumma gfir lahu atau laha. Allahumma anzilir rahmah. Saya nggak hafal Bi, tapi puluhan rumus bahasa Inggris, rumus fisika, rumus matematika kamu hafal. Tapi doa yang mengantarkan ke surga kamu tidak hafal. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi. Habis semangat amat sih. Maka kepulangan kamu dari pesantren ini harus bisa membawa bekal untuk orang tua. Kebahagiaan, bukan harta, bukan. Abi bertanya kepada seseorang. Dia kaget karena mendengar cucunya ingin buat pondok pesantren. Itu harapannya. Bukan masalah juara satu, bukan. Siap seperti itu? Siap seperti itu? Mengabdikan diri terhadap agama. Karena yang mengurusi seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah jam 9 belum? 2 menit lagi. Ada yang bertanya? Silakan.
Atau dari Wali Sandri yang mau bertanya? Jangan nanya, Bi kapan 40 hari? Saya nggak bakal jawab. Ada yang bertanya? Nggak ada? Cukup? Baik. Jadi pesan daripada pengajian ini adalah satu, belajarlah dengan bertahap. Aturlah semangat kamu agar semangat kamu itu awal semangat, tengah semangat, akhir semangat. Yang pertama. Yang kedua, bahwa sesuatu yang besar itu akan datang kepada diri kita apabila kita menginginkan sesuatu yang besar itu. Bagi santri sesuatu yang besar adalah al-ulum atau ilmu, tidak ada yang lainnya. Dan yang ketiga, himmah dan mujahadah, sungguh-sungguh dan tekad dan sungguh-sungguh. Burung bisa terbang karena mengepakkan sayapnya, bukan karena sayapnya. Jalan, kita bisa jalan bukan karena ada kaki, tapi kita menggerakkan kaki kita. Begitupun semangat kita. Semangat ada dalam diri kita, tapi kalau tidak mujahadah, tidak ada kegiatan, tidak ada paksaan, maka semangat itu akan hilang. Bapak Ibu sekalian, kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang di pesantren ini adalah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulullah SAW. Bapak Ibu terus doakan anak-anak kita, jangan henti-hentinya, betahkan mereka. Insya Allah anak-anak ibu-ibu di sini sehat-sehat semuanya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Naktabi bihadza wa madhira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.